Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bonti Media, channel yang selalu menyajikan informasi dan materi pembelajaran untuk SMK. Kali ini kita akan mencoba memahami makna dan kebijakan persediaan. Untuk itu, mari kita simak video berikut ini. Memahami makna dan kebijakan persediaan. Tentunya kita harus memahami terlebih dahulu apa pengertian dari persediaan. Persediaan atau inventory itu adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Nah, di sini mungkin kalian akan bertanya-tanya, tujuan tertentu itu seperti apa? Nah, oke, di sini saya mengambilkan dua contoh. Perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan. Kalau perusahaan tersebut itu bergerak di bidang manufaktur, tentunya persediaan tersebut itu bertujuan untuk memenuhi proses produksi. Sedangkan kalau perusahaan tersebut bergerak dalam bidang perdagangan, memiliki tujuan untuk memenuhi barang dagangan yang akan dijual. Jadi, di sini jelas bahwa setiap perusahaan itu memiliki tujuan yang berbeda-beda dalam pengadaan persediaannya. Oke, kita lanjut sekarang. Jenis-jenis persediaan. Nah, di sini yang kita bahas adalah jenis-jenis persediaan yang ada di perusahaan manufaktur. Yang pertama itu adalah persediaan bahan mentah atau juga bisa disebut sebagai persediaan bahan baku. Contoh, apabila perusahaan tersebut bergerak dalam bidang mebeler, maka persediaan bahan bakunya itu adalah gelondongan kayu, di mana gelondongan kayu nanti itu akan diolah menjadi suatu barang yang memiliki nilai ekonomis lebih tinggi. Jenis persediaan yang kedua itu adalah persediaan barang dalam proses. Kalau tadi bahan mentahnya berupa kayu, setelah diolah, digergaji, kemudian dibentuk menjadi lempengan-lempengan tipis, itu nanti akan menghasilkan papan kayu, di mana papan kayu tersebut termasuk ke dalam jenis persediaan barang dalam proses. Jenis persediaan yang ketiga itu adalah persediaan barang jadi. Setelah papan diolah, kemudian dibentuk dengan dilakukan beberapa proses, itu nanti akan berubah menjadi lemari, berubah menjadi meja, kursi, dan bentuk-bentuk lainnya. Nah, barang-barang tadi itu termasuk ke dalam jenis persediaan barang jadi. Sekarang kita lanjutkan. Fungsi persediaan. Persediaan itu memiliki fungsi yang sangat penting dalam kelangsungan sebuah perusahaan. Di antaranya adalah untuk menghilangkan resiko keterlambatan kepengiriman bahan baku. Bayangkan, bila sebuah perusahaan tidak memiliki persediaan, suatu ketika proses pengiriman bahan bakunya itu mengalami keterlambatan yang diakibatkan oleh suatu hal, mungkin bencana alam, kecelakaan, dan hal-hal lain yang dapat mengakibatkan pengiriman bahan baku tersebut itu terlambat. Kalau perusahaan tersebut tidak memiliki persediaan, sudah dapat dipastikan bahwa perusahaan tersebut
akan berhenti beroperasi. Kenapa? Karena tidak ada bahan baku yang tersedia. Namun akan berbeda cerita seandainya perusahaan tersebut itu memiliki persediaan yang cukup. Walaupun terjadi keterlambatan pengiriman bahan baku, perusahaan tersebut akan tetap bisa beroperasi karena masih tersedia bahan baku yang digunakan untuk produksi. Nah, di sini persediaan itu memiliki peran yang sangat penting. Fungsi yang kedua itu adalah menghilangkan resiko bila barang yang dipesan itu tidak baik atau rusak. Sama halnya dengan keterlambatan tadi. Walaupun di sini pengiriman bahan bakunya itu tidak mengalami keterlambatan, namun apabila barang yang dipesan itu tidak sesuai atau mengalami kerusakan, tentunya barang tersebut tidak akan bisa diproses lebih lanjut. Kalaupun nanti dipaksakan, tentunya akan menghasilkan barang-barang yang spesifikasinya atau kualitasnya itu tidak maksimal. Nah, untuk mengantisipasi terjadinya barang yang dipesan itu tidak baik atau rusak, agar perusahaan tersebut tetap bisa beroperasi, maka peran persediaan di sini sangat dibutuhkan. Berikutnya, menghilangkan resiko terhadap kenaikan harga atau inflasi. Nah, sekarang ini perubahan harga terhadap suatu barang itu terus mengalami perubahan. Kadang naik, kadang turun. Seandainya barang yang digunakan sebagai bahan baku itu mengalami kenaikan harga yang sangat signifikan, tentunya akan sangat berpengaruh terhadap biaya produksinya. Untuk itu, persediaan memiliki fungsi untuk mengantisipasi terjadinya kenaikan harga. Contohnya seperti ini. Saat ini harga bahan baku tersebut adalah 50 juta rupiah. 2 minggu kemudian harga bahan baku itu adalah 100 juta rupiah. Karena kita masih memiliki persediaan, tentunya kita pasti akan menggunakan persediaan bahan baku yang kita miliki. Jadi yang seharusnya kita membeli harga 100 juta, karena kita memiliki persediaan, barang tersebut tidak perlu kita beli. Kita tetap menggunakan harga yang 50 juta rupiah tersebut. Situ salah satu fungsi persediaan yang ketiga. Kemudian fungsi persediaan yang keempat itu adalah menyimpan bahan baku yang dihasilkan secara musiman. Ada beberapa bahan baku yang dihasilkan secara musiman. Jadi tidak setiap saat itu ada. Nah, apabila hal ini terjadi, agar proses produksi suatu perusahaan tetap berjalan setiap saat, maka perusahaan tersebut harus melakukan atau mengadakan persediaan bahan baku yang sifatnya musiman tersebut. Selanjutnya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Fungsi untuk mendapatkan keuntungan ini harus dihitung secara bijak. Sebab apabila perusahaan tersebut mengadakan persediaan dalam jumlah yang berlebihan, tentunya itu juga akan menimbulkan kerugian. Tetapi kalau persediaan dihitung dalam jumlah yang pas, tentunya keuntunganlah yang akan didapatkan oleh perusahaan tersebut. Berikutnya adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Dari beberapa fungsi yang sudah kita bahas di atas, pokok
dari fungsi persediaan itu adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Sebab yang namanya pelanggan itu merupakan aset yang sangat berharga, aset yang harus selalu dijaga oleh perusahaan agar perusahaan tersebut terus beroperasi. Setelah kita mempelajari beberapa fungsi persediaan, kita akan melanjutkan ke pengelompokan persediaan berdasarkan fungsinya. Yang pertama itu adalah fluctuation stock, kemudian anticipation stock, kemudian yang ketiga itu adalah lot size inventory. Fluctuation stock itu adalah persediaan yang digunakan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan dari konsumen yang di luar perkiraan perusahaan. Hal ini bisa terjadi mungkin dengan adanya bencana alam. Suatu saat barang-barang tertentu itu akan mengalami lonjakan secara drastis. Kemudian pengelompokan persediaan berdasarkan fungsinya yang kedua itu adalah anticipation stock. Ini adalah peningkatan permintaan dari konsumen sesuai dengan prediksi yang sudah dilakukan oleh perusahaan. Contohnya, setiap menjelang Lebaran itu permintaan akan baju itu selalu mengalami peningkatan. Nah, hal-hal seperti inilah yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk mengantisipasi terjadinya peningkatan oleh konsumen. Maka dari itu, perusahaan harus melakukan manajemen persediaan untuk mengantisipasinya. Yang ketiga, itu adalah lot size inventory, yaitu persediaan yang lebih besar daripada kebutuhan saat itu. Dan ini dimaksud untuk mendapatkan keuntungan dari pembelian atau diskon quantity, karena dengan pembelian dalam jumlah yang besar itu nanti akan dapat menghemat biaya logistik per unitnya dan biaya administrasinya. Demikian pembahasan singkat tentang kebijakan persediaan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan bila ada pertanyaan-pertanyaan silahkan tulis komen di kolom komentar di bawah. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.